Pemirsa, saya berada di salah satu ruangan sosok yang merupakan penanggung jawab, pengendali, apapun bahasanya, pangan dan pertanian di Kabinet Merah Putih. Siapa beliau? Saya akan segera menemuinya. Berikut ini. Selamat malam, Pak Dar. Pak Wamen, waduh luar biasa ini. Kita ketemu lagi ini. Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia yang juga Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI. Terima kasih. Ya, Kita udah lama nggak jumpa. 12 tahun lalu. 12 tahun yang lalu. 12 Yang tahun malam yang lalu. waktu itu ya, oke. Dulu aku nyeting-nyeting. Anda kan yang wawancara Pak Presiden. Siap. Dan luar biasa waktu itu pertama kali saya ke Hambalang. Iya. Dan saya amazed betul waktu itu karena Pak Prabowo juga ternyata petani. Karena saya lihat kanan kiri ada tanaman, pangan yang Waktu sayuran. itu beliau Ketua Umum KTI waktu itu. Betul, 10 tahun ya? Iya, Total 10 tahun. Oke. 2 periode, terus dilanjutkan Pak Fadlizon. Iya. 2 periode juga, terus sekarang saya yang lanjutin beliau. Jadi gerbang pertama itu kita masuk, ada tanaman kanan kiri sayuran. Betul. Terus gerbang kedua, peternakan. Sapi, terus kambing ada ya? Ada kambing ada, terus ada kuda juga. Saya pikir luar biasa nih. Ini tentara atau petani gitu. Jadi Panglima TNI mungkin keliru ada tulisan A-nya di Panglima Tani. hanya ada bisa disisipkan di situ. Iya. Tapi soal pertanian memang Pak Prabowo nggak bisa dilepaskan. Iya. Seorang Prabowo Subianto dengan pertanian itu dari dulu kita mindsetnya ya HKTI pernah jadi apa Asosiasi pedagang pasar. Luar biasa. Aku juga sekarang jadi ketua umum asosiasi itu juga. Oh, jadi dulu Pak Prabowo kan HKTI dan asosiasi pedagang pasar. Ya. Mewarisi lah, saya mewarisi. Okay. Saya ketua umum asosiasi pedagang pasar juga dulu, Pak Prabowo 2 periode juga. Saya dengar Pak Wamen ini juga anak petani. Iya, orang tua saya petani. Biasa ada di ladang dan seterusnya. Tapi sebelum saya bicara soal tani, termasuk soal swasembada beras. Benarkah swasembada beras? Tapi katanya harganya naik. Nanti saya bicara soal itu. Tapi sebelum ke sana, nggak apa saya tanya itu ya. ini penuh dengan teror ini sama Mas Aiman ini. Was-was juga. Data. Saya mau tanya dulu, ini benderanya luar biasa loh Pak Wamen. Saya pikir tadi kain, ternyata ini kertas. Ini tuh. Ini kertas. Jadi rapih gitu loh. Iya. Rapih gitu loh. Ini dan kilaunya juga beda. Saya berapa? Lebih dari 15 tahun keliling-keliling dari satu kementerian lain untuk wawancara juga ya. Dan kemudian juga istana juga nggak pernah lihat yang seperti ini. Kayaknya baru pertama kali di sini. Ini eksklusif. Nanti kalau perlu aku bisa kirim. Tapi keren banget loh ini. Yeah. Dan nggak ada di mana-mana kayaknya nih ya. Luar biasa. Aku pun sendiri yang punya aja juga takjub, ini bagus juga ya gitu. Saya dengar katanya dari ini di luar negeri juga menggunakan ini banyak ya. Iya. Dan sekarang di Indonesia yang salah satu adalah Pak Wamen ini. Alhamdulillah. Ternyata jeli juga matanya ya. Waduh. Saya ingin tanya tapi tadi pertanyaan yang mengganjal saya Pak Wamen. Kemarin sempat ramai juga di Rakyat Bersuara. Kita ini swasembada pangan atau swasembada beras sih? Mas Aiman, yang kita kritik itu adalah pernyataan pemerintah, dalam hal ini Presiden, soal swasembada pangan, which is impossible karena swasembada pangan belum terjadi. Karena pangan itu banyak, ada daging, ada bawang yang masih impor sampai sekarang. Iya, tadi kan saya sebut yang diimpor itu hanya untuk bahan olahan tertentu, Bang. Ya berarti kita belum swasembada pangan. Loh, impor itu emang kalau swasembada pangan kita tetap nggak boleh impor. Contoh. Jadi ayam, Adinda tolong contoh ayam, Bang. kasih pengertian swasembada pangan yang baik dulu. Kita baru. itu nggak punya indukan ayam. Apakah lantas kemudian ketika kita bicara soal swasembada pangan kita nggak boleh mengimpor indukan ayam? Indonesia itu nggak pernah memproduksi indukan ayam, Bang. Dan itu dilakukan saya impornya berharap dari Amerika. Anda menghentikan itu karena nanti Anda malu dengan ekonom dan para petani. Karena menjelaskan swasembada pangan, Anda salah. Kalau harga beras itu betul-betul jadi bagian terhadap jumlah kuantitas beras, maka ketika swasembada, relatif harga beras itu pasti turun. Itu kejujuran data sebenarnya. Mas Aiman perlu tahu data. Harga beras di pasar modern dan pasar tradisional itu tipis. Maknanya apa kata teman-teman ekonomi? Ini kedua
beras baik di pasar modern dan tradisional itu impor. Makanya nggak turun-turun sampai sekarang. Ya. Swasembada beras itu benar dan swasembada pangan juga benar. Oke. Gini Mas, sebetulnya pangan tuh apa sih pangan tuh? Intinya pangan itu adalah karbohidrat dan protein. Ya. Nah, kita dari kebutuhan satu piring karbohidrat dan protein kita, kalau sayur dan lain-lain kan tuh itu vitamin dan seterusnya. Tapi intinya kan orang makan itu kan butuh karbohidrat dan protein. Dari Ya. satu piring karbohidrat itu kan yang paling utama kan nasi. Ya. Kalau kita makan nasi, kita kan selama ini kita masih impor beras. Dan di tahun 2025, tepat setelah Pak Prabowo dilantik tidak ada impor beras di 2020. Gitu. Ya. Nah, kenapa saya bisa katakan swasembada beras? Iya, pastikan sudah swasembada karena kita tidak impor. Kenapa swasembada pangan? Dan kebutuhan protein kita yang swasembada itu nggak hanya beras. Dari kebutuhan pangan ini, misalnya bawang merah swasembada, cabai swasembada, telur swasembada, ayam swasembada. Bentar, bawang merah swasembada, cabai swasembada, kemudian telur swasembada, Oke. daging ayam swasembada. Oke. Kemudian yang tidak Itu nggak ada impor lagi, Nggak ada kecuali impor. mungkin pangan ya. Pangannya si ayam misalnya. pakan ayam kan jagung, kita jagung untuk pakan nggak udah swasembada juga. Oh, jagung Ya, untuk pakan jagung ternak. untuk pakan ternak itu sudah tidak impor. Oke. Gitu. Nah, sehingga yang kalau dari semua ini yang kelihatan besar, kelihatan masih impor itu adalah susu dan daging sapi. Nah, tapi kan kebutuhan protein ini bisa di-cover dari ayam, telur, dan ikan. Ikan Betul. kita juga swasembada. Sehingga kita bisa katakan bahwa dengan beras sekarang ini tidak impor, swasembada beras betul, plus swasembada pangan. Jadi kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, ya kalau dulu ya, 5 sempurnanya kan susu. Mungkin anak sekarang nggak ada yang tahu, Pak Wamen. 4 sehat 5 sempurna. Iya. Jadi 1 nasi, 2 lauk pauk, 3 sayur, Buah, 4 buah, yang Susu. kelima susu. Tapi susu nggak kan? Susu 4 nggak semua. sehat, disempurnakan susu, Betul. jadi sempurnakan gitu. Jadi sempurna. Iya. Nah, nasi swasembada, sayur swasembada lah. Ya. Swasembada. Lauk pauk, Swasembada. telur proteinnya tadi, Iya. ayam proteinnya, ikan proteinnya Iya. itu swasembada. Betul. Buah-buahan juga, Buah-buahan juga kita swasembada. Jadi udah swasembada pangan ini ya? Betul, harusnya kan itu tadi yang ada memang yang masih impor, yang saya bilang tadi masih impor kan susu dan daging. Daging sapi. Nah ini menjadi tantangan kita bagaimana kita juga mengarah menuju ke sana supaya impornya tuh pelan-pelan berkurang. Kenapa? Substitusi impor Mas Aiman. Kalau masih impor itu kan artinya kita mendatangkan dari luar. Ya. Kalau kita bisa produksi dalam negeri, itu kan satu kita jadi swasembada, produksi kita jadi naik, petaninya jadi tambah sejahtera. Jadi sebetulnya Ya. artinya kalau masih impor tuh berarti ada opportunity, selama ada will, ada kemauan, bisa diproduksi dalam negeri, maka itu akan menjadi lompatan ekonomi baru. Jadi pertumbuhan baru, jadi PDB baru. Oke, ekonomi muter lah. Ya, Ekonomi yang muter. tadinya mensejahterakan Ya. peternak luar negeri misalnya, jadi nambahi di sini. Tapi ada pertanyaan juga begini. Ini boleh saya tanya kritis? Boleh. Mohon izin Pak Wamen. You can ask anything. Wah, luar biasa. Kalau dikatakan swasembada beras, ada yang nggak masuk logika. Ya, Swasembada beras kan artinya berasnya berlimpah, surplus. benar. Tapi kenapa harganya naik? Kita cek nih misalnya dari penggilingan, dari grosir, dari eceran, semuanya naik bahkan dari sejak awal 2026. Secara logika, ketika supply-nya, pasokannya banyak, maka harganya cenderung turun. Iya. Tapi ini harganya naik. Bagaimana Pak Wamen menjelaskan? Ya, memang kalau kita ngomong hukum ekonomi biasa Ya. betul. Supply banyak, demand-nya kurang kan harganya. Ya. Harga supply banyak kan harganya turun. Kalau supply-nya sedikit, harganya Naik. di mana kan kemudian harga naik Oh dan ya, lain-lain. oke. Itu hukum Demand ekonomi relatif sama biasa lah kita, demand relatif sama. Tapi kalau kita bicara beras itu kan namanya barang bapokting, barang pokok penting atau komoditas penting. Ya. Kalau dulu kita selalu mengatakan sembako. Sembako itu diatur, Mas Aiman. Jadi diatur ada flooring price yang namanya HPP gabah 6.500 di tingkat petani, yang tujuannya untuk menjamin bahwa petani itu sudah hari-hari berangkat ke sawah, panas, mupuk, nanam dan lain-lain, itu kemudian panenannya cukup untuk menghidupi keluarganya. Jadi HPP gabah kita panen di sawah kan 6.500 dan secara konsekuen sudah diputuskan Presiden dinaikkan jadi 6.500 dan secara konsekuen kemudian law enforcement-nya kemudian diterapkan untuk selain Bulog semua pedagang harus beli gabah panen di sawah 6.500 minimal. Oke. Oke. Nah,
Sementara di tingkat konsumen, untuk melindungi konsumen, maka ada namanya HET, harga eceran tertinggi. Gitu. Jadi artinya Mas Aiman, kalau harga beras itu terlalu murah, itu membunuh produsennya. Iya, betul. Kalau terlalu mahal, itu merepotkan atau merugikan konsumennya. Sehingga HET dan HPP di bawah dan HET inilah yang harus dijaga. HPP itu yang harga pokok produksi. Harga pokok produksi di Oke. tingkat petani, dan HET harga eceran tertinggi di tingkat konsumen. Sehingga yang dimaksud mahal itu harus dilihat dari HET-nya. Okay. Misalnya HET-nya beras medium, HET-nya 13.500. Nah, selama tidak lebih dari 13.500 itu boleh. Jadi ini saya kan perlu ada jenis-jenisnya. Betul, ada yang di bawah, ada premium dan seterusnya. Ya. Tapi begini, artinya harga ini untuk menjaga kesejahteraan. Betul. Baik petani maupun konsumen. Daya beli masyarakatnya. Bukan sekedar bahwa ini hukum ekonomi dilepas pasar bebas, bahwa ketika barangnya banyak, suplainya banyak, maka kan logikanya harganya turun. Betul. Tapi dan biasanya memang kalau lagi panen raya harga turun. Nah, cuman Pak Prabowo kan nggak mau rugi petani. Rugi petani. Maka kemudian ditetapkanlah HPP 6.500. Tapi kalau nggak ada instrumennya, Mas, tidak ada instrumen, tidak ada intervensi pemerintah, cuman ditetapkan peraturan aja, kan hukum ekonomi akan terus berjalan. Akhirnya harga gabahnya pasti akan lebih murah dari 6.500 kan. Maka Bulog hadir, Mas. Bulog itu adalah instrumen negara di mana gabah yang tidak diserap oleh pasar, Bulog beli. Disimpan di gudang Bulog jadi cadangan beras pemerintah. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang nih panen, harganya ditawar sama pedagang di bawah 6.500, yang dijual. Lapor sama babinsanya, lapor sama kepala desanya, nanti Bulog datang beli 6.500. Tapi kalau dia panen terus ada pedagang beli lebih mahal dari 6.500, jual aja, nggak ada kewajiban juga jual di Bulog. Jadi Bulog itu membeli gabah di tingkat petani minimal 6.500. Kalau pedagang membeli lebih mahal dari 6.500 boleh. Kan jadi pertanian lebih sejahtera kan, tapi minimal negara. Tapi kasihan konsumen dong, nantinya kan naikin. Nah, tapi kan ini kadang-kadang kan dia jualannya jual beras premium, gitu Mas. Terus kadang dikasih ada ruang untuk naikin harga dikit lah, karena memang beras premium. Sehingga yang dimaksud rata-rata masyarakat Indonesia, jutaan masyarakat Indonesia ini, Mas, itu sebagian besar atau hampir semua, mungkin sedikit yang makannya beras premium itu sedikit. Jadi yang dimaksud harga stabil itu adalah harga beras medium yang kita itu menjadi acuan, kita periksa. Bahkan kalau ada yang menjual di atas HET, kita periksa, Mas. Oh, itu bisa? Kita periksa. Nanti ada, nggak sampai, pertama ada peringatan tertulis, nanti kalau masih melanggar bisa dicabut izin usahanya. Kalau memang dia ada kesengajaan nimbun dan lain merugikan kepentingan, itu bisa pidana. Karena ada Satgas Pangan juga. Ada Satgas Pangan, sehingga kita, Kementerian Pertanian, Perdagangan, Badan Pangan Nasional, dan Satgas Pangan Polri itu kita pastikan di tingkat petani dibeli dengan harga yang baik, dan pastikan di pasar-pasar, di toko-toko menjual beras dengan harga yang baik. Oke, ini bukan hanya sekedar menjaga stabilitas keberadaan barangnya. Itu terjadi di beras. Tapi everybody happy. Betul, itu terjadi di beras, Mas. Terus jagung, bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian gula pasir, itu namanya sembako tadi. Gula pasir, belum sebenarnya kan gula pasir. Gula pasir yang untuk konsumsi sudah. Konsumsi biasa. Itu artinya yang dijual, yang dipakai buat bikin teh dan lain-lain itu sudah. Kecuali yang masih industri. impor adalah gula industri. Oh, jadi rumah tangga gula pasirnya tuh sudah swasembada. Sudah swasembada. Wow. Sudah. Kecuali gula rafinasi industri itu untuk kebutuhan pabrik makanan dan minuman. Iya, oke. Ya kan ada cola lah, ada teh semua itu makanan dan minuman kan pakai gula rafinasi, refined sugar. Nah, itu masih impor. Nah, ini pelan-pelan bagaimana caranya supaya, artinya kalau impor itu kan tadi, Mas, impor itu mengandung opportunity yang bisa disubstitusi produksi dalam negeri. Betul. Nah, makanya kita pelan-pelan berusaha untuk meningkatkan produktivitas petani. Rendemennya kita naikkan dengan cara kita bongkar ratu dan lain-lain lah. Banyak caranya. Kalau saya pribadi juga substitusi. Substitusi dirasa. Yang tadinya manis sekarang pahit-pahit aja cukup.
Lebih sehat. Lebih sehat katanya gitu. Iya, iya. Cuma kan gula ini kan ya kita kan nggak bisa juga bilang kurangi ya. Teh tadi pakai gula, sekarang nggak pakai gula. Ya, Kopi tadinya misalnya gulanya 3 sendok misalnya, sekarang cukup setengah atau 1 sendok paling banyak kan gitu ya. Gitu. Itu butuh juga untuk kampanye supaya jangan-jangan konsumsinya turun juga semakin bisa ekspor kita, nggak hanya swasembada. Betul. Makanya diwawancari sama Mas Aiman itu penting bagi saya untuk memberitahu yang belum tahu. Oke. Karena kan pemirsanya banyak nih Mas Aiman ini. Tapi saya sebelum sana saya mau tanya dulu. Ternyata Pak Wamen yang juga Ketua Umum HKTI senang anggrek loh, ini luar biasa. Ini di bawah Mas, di bawah Dirjen Hortikultura. Jadi kita di pertanian kita itu pangan ya kan, beras, jagung, singkong. Bagus Nanti banget terus hortikultura tuh sayuran, buah-buahan dan tanaman hias. Itu termasuk ini. Kita bina, kita ada. Jadi termasuk domainnya Kementerian Pertanian lah. Saya pikir tadi Pak Wamen, ini karena mau diwawancara, jadi disiapkan bunga kertas. Ternyata asli loh ini. Ini bagus, seger masa banget. bunga kertas? Masa ke kantor pejabat Kementerian Pertanian bunga kertas nggak mungkin. Tapi ini bagus banget loh. Ya, ini bagus banget. Aku suka. Oke Pak Dar, Pak Wamen yang juga Pak Ketum HKTI dan juga terima kasih. Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, APPSI. Jabatannya banyak nih ya. Jabatan banyak, tapi semuanya untuk ke bawah. Alhamdulillah. Petani, pedagang pasar dan seterusnya. Saya ingin tanya, jujur Pak Wamen, boleh. apa kata mereka soal negara kita, pedagang pasar, petani dan seterusnya? Ada kekhawatiran, ada optimisme atau seperti apa? Pasti kan setiap hari, setiap waktu ya, setiap minggu Pak Dar sebagai ketua umumnya, sebagai Wamentan, komunikasi dengan mereka. Iya, kalau ngelihat di bawah ya Mas ya, ini sekali lagi kita kesampingkan dulu kondisi di sosmed dan lain-lain ya. Kita betul-betul kita datang ke desa, itu Mas, steady lah, stabil, baik gitu. Karena apa? Karena kalau khususnya di daerah pedesaan, itu memang ngefek Mas, swasembada, produksi beras mereka kerasa, langsung terdampak gitu ya? Terdampak. Misalnya kan, Pak Wamen? Contoh misalnya dulu pupuknya susah, sekarang pupuknya gampang. Dulu pupuknya berapa, sekarang di diskon ya, dapat diskon kan potongan dari Pak Presiden 20%. Jadi pupuk subsidi di diskon jadi 20% lebih murah. Terus dulu pas saat panen raya harga jatuh, nggak ada yang nolongin. Nah sekarang ini pas panen raya harganya tuh 6.500 minimal Mas per kilo panen padi di sawah gitu. Nah itu jadi jaminan sehingga orang tua saya sendiri kan orang tua saya kan masih bertani Mbak sekarang. Sampai sekarang bertani? Masih bertani. Apa? Oh ini menarik. Saya mau tanya itu ya? Iya boleh. Bertani apa dan dari dulu apa? Dari dulu bertani padi palawija. Oke. Jadi aku tanya ke orang tua saya, aku kan survei paling gampang tanya. Jadi pendapatannya tuh naik. Jadi memang yang biasanya panen dapat sekian gitu ya. Itu kemudian panen yang sekarang wah entoke banyak gitu. Di Sragen? Di Grobogan. Oke. Nah aku cek ke mertua saya, ke saudara saya di kabupaten lain, termasuk saya pergi kunjungan, saya cek ke jaringan Greener dan lain-lain tuh di pedesaan yang agraris ini relatif Mas, baik, kondisinya baik. Jadi nggak semengerikan kalau orang komentar di sosial media. Terus kalau kemarin di pedagang pasar itu ya, kalau pedagang pasar aku cek, satu yang dirasakan mereka adalah selama dua kali Ramadan dan 2 kali Lebarannya Pak Prabowo jadi presiden kan dah 2 kali Ramadan dan 2 kali Lebaran. Itu relatif harga-harga tuh stabil. Stabil tuh artinya kalau naik segera turun, kalau turun segera naik itu. Tadi itu kan harga itu kan ditentukan HET dan lain-lain tadi kan. Cuman memang kalau pedagang pasar memang kita masih berusaha untuk bagaimana memperbaiki kondisi pedagang pasar ini karena memang pasar di daerah ya banyak yang rusak, becek dan lain-lain, termasuk ada persaingan pasar online, ada minimarket dan supermarket. Nah itu yang masih menjadi PR untuk kita perbaiki. Saya udah dengan privilege yang saya punya, walaupun saya mengurus pertanian mainly, tapi karena saya juga bisa komunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait urusan pedagang pasar, ya tentu saja kita berusaha untuk aspirasi itu kita. Artinya dulu Mas, kan kita baru menjadi bagian dari pemerintah kan sekarang. Dulu kan kita jadi ketua HKTI, ketua APSI kan di luar pemerintah. Jadi sekarang ini kan kita ada di dalam pemerintah, sehingga insya Allah Mas, sejauh ini tuh memang memperjuangkan aspirasi yang paling efektif itu adalah kita berjuang di jalur politik,
Kita rebut kekuasaan secara konstitusional yang benar, kemudian kita berbuat kebaikan, Mas. Ini saya rasakan betul bahwa ternyata sangat efektif, Mas. Iya, iya. Jadi ya perjuangan itu macam-macam ya, advokasi, ada yang turun ke jalan, kadang ada kalau perlu kadang perlu demonstrasi. Itu kan di dalam demokrasi kita diperbolehkan gitu. Bahkan nulis di surat kabar, bikin konten sosialnya boleh. Tapi sejauh ini memang mengaplikasikan aspirasi rakyat, masyarakat, baik petani, pedagang pasar atau siapapun itu, ternyata lebih efektif dan efisien dan efektif bisa kita ini begitu kita berada di dalam pemerintahan, kita punya kewenangan, punya anggaran dan lain-lain gitu. Jadi di bawah memang dilihat betul bahwa so far ya saya tidak ada peningkatan yang memang mereka rasakan. Ya, meskipun tadi sebutkan ya, kalau di media sosial kan macam-macam, warna-warni dari A sampai Z ada. Tapi memang saya salah seorang argumentasi yang tadi ya, wah katanya swasembada, kenapa beras mahal itu memang argumentasi mengemuka. Kalau Mas Aiman ke desa, itu ya orang di desa ya kalau mau murah ya gimana dong, kan nggak mungkin. Jadi ada dua keseimbangan yang harus kita jaga. Jadi ibaratnya kalau kata Pak Menteri saya, Pak Amran, pertanian itu spektrumnya luas. Nah, kalau mau kaya gitu ya, kalau mau kaya itu jangan bermain atau jangan berkegiatan, kalau mau kaya ya, itu jangan berkegiatan di daerah yang ada HPP dan HIT-nya. Karena kan di situ diatur semua. Diatur pemerintah. Kok nggak bisa ambil untung terlalu banyak gitu loh. Oke. Jadi nggak bisa orang tuh jualan beras terus kemudian ngambil untung ugal-ugalan, nggak boleh. Itu melanggar aturan. Tapi kalau Anda jualan misalnya gula aren, Anda eksportir gula aren, Anda eksportir rempah-rempah, Anda jualan minyak sawit, Anda jualan kelapa, olahan kelapa, orang dan lain-lain itu tidak diatur, Mas. Dan itu artinya Anda bisa eksponensial, bisa dan itu mekanisme pasar. Nah itu tadi ini kita bicara lagi. Kalau seandainya suplainya banyak, harga-harga itu berpengaruh. Betul. Suplai banyak pasti harga turun. Betul. Suplainya sedikit, harga itu naik tuh yang tidak diatur. Tapi khusus untuk beras, walaupun suplainya banyak, surplus, tapi harga tetap diatur. Maka jangan harap misalnya yang di bawah bisa menaikkan setinggi-tingginya untuk petani misalnya, yang di atas menurunkan serendah-rendahnya bagi konsumen. Nggak bisa. Karena rugi. Kalau harga beras itu mahal, yang untung adalah petani tapi merugikan konsumen. Sebaliknya harga beras terlalu murah, konsumennya suka, senang, tapi petaninya miskin terus. Jadi itu beras, jagung, gula pasir yang berhubungan dengan petani, bawang merah, petani cabai itu semua diatur, Mas. Termasuk harga telur. Telur itu gitu, telur kan maunya ibu-ibu maunya telurnya murah sekali. Tapi kan ada orang tuh mesti beli pakan, pelihara telur, dia ada tenaga, nah itu loh. Jadi ada space, ada koridor yang harus dijaga, HPP dan HIT tadi, sehingga tidak bisa orang tuh kemudian kaya mendadak dengan ugal-ugalan naikin harga di komoditas penting tadi itu. Itu saya kira penting untuk disampaikan. Dan ini penting juga. Jadi kalau tadi saya bilang sedikit saya singgung soal media sosial, ya memang nggak bisa dijadikan patokan. Betul. Karena saya tunggu mungkin banyak kontroversi. Saya menyampaikan bahwa saya ada salah satu orang yang tidak percaya Vox Populi Vox Dei. Kalau dibilang bahwa suara ini mungkin Pak Wamen nggak berani ngomong gini, kalau saya berani. Karena suara rakyat suara Tuhan kan seperti itu. Artinya suara rakyat suara kebenaran. Belum tentu yang banyak itu adalah benar. Itu keyakinan saya. Tapi mungkin kita bisa berbeda. Ya itu relatif sih. Memang banyak itu kan relatif. Belum tentu benar. Kemudian kan yang paling benar dari suara banyak itu kan sensus. Itu kan jelas benar. Oh, itu data. Data, ya kan? Tapi kalau bicara kebenaran tapi kan kalau kita bicara banyak sesuai dengan perspektif masing-masing kan nggak bisa dipertanggungjawabkan kan gitu. Makanya kalau kita bicara soal di medsos suara seperti ini nggak bisa jadi patokan. Nggak bisa. Tapi kalau survei misalnya dengan metodologi yang secara statistik bisa dipertanggungjawabkan itu bisa. Tapi kalau hanya karena kelihatan banyak itu kan susah, Mas, untuk dijudge gitu. Sekarang kita bicara yang juga sensitif, Pak Wamen. Emang susah kita ngadepin soal SAWIT, sawit. Kita mau B50 dan seterusnya lah. Tapi saya bukan bicara soal itu dulu. Saya bicara soal kemarin ada rencana Papua lebih dari 1 juta hektar. Saya lupa angka pastinya. Yang akan digunakan untuk menanam sawit. Sementara ini saya harus buka bahwa ada kekhawatiran. Belum lama ini Sumatera terkena bencana yang diduga adalah pengalihan lahan dari hutan lindung ke sawit. Dua hal yang
mengerikan. Satu terjadi di Sumatera karena sawit, dan sekarang mau dibuat sawit di Papua. Bagaimana Pak Wang menjelaskan? Oke, aku jelaskan agak panjang ya, nggak apa-apa ya. Jadi gini Mas, ini kan sekarang ada ketidakpastian di global. Ini aku tarik dulu di ujung nih. Nah, ketidakpastian di global, ancaman perang dan lain-lain. Negara kita adalah negara kepulauan. Nah, saya melihat, ini pendapat saya pribadi adalah bahwa kita juga sebagai negara harus bertahan. Bahwa ini kan perang, ini kan invasi ya. Ya kan, ini kan sudah ada contohnya gitu. Nah, artinya secara geopolitik kita harus memainkan peranan yang baik, dan secara internal kita harus kuat. Maka swasembada itu baik. Sekali lagi tadi, kita tidak impor, itu artinya kita bisa kelola semua kebutuhan pangan kita dikelola dalam negeri, which is itu bagus sekali. Hanya harus ditambah lagi, kalau untuk resilient kita itu swasembada di setiap pulau, Mas. Ketahanan kita harus setiap pulau. Maksudnya gini, Kan beras kalau swasembada tinggal dikirim. nah, kita kan harus memikirkan di dalam situasi yang sulit. Oke. Misalnya kalau dalam situasi perang, Iya. maka tidak mungkin kita, tidak mungkin kita perang di pulau mana kita kirim pasukan dari pulau lain, kirim beras dari pulau lain, kirim apa? Nggak bisa. Kayak Hormuz saya ditutup, repot kita gitu kan. Nah, sehingga dalam jangka yang ini masalah mitigasi risiko Bah, risiko itu kita berharap tidak terjadi. Tapi kita harus persiapan kali-kali, siapa tahu kan gitu. Maka harus swasembada itu baik. Sekarang pun udah bagus, dan kita mau tingkatkan swasembada itu ada di setiap pulau. Merata tiap pulau. Tiap pulau. Jadi kita kalau terjadi apa-apa yang tidak kita inginkan, di pulau itu cukup pangan, di pulau itu cukup energi, biodiesel, berapa, energi, etanol, pangan, energi dan pangan. Oh, bentar, saya merinding juga nih. Jadi ini belum pernah diungkapkan sebelum ini. Kita mau tingkatkan swasembada itu ada di setiap pulau. Merata tiap pulau. Tiap pulau. Jadi kita kalau terjadi apa-apa yang tidak kita inginkan, di pulau itu cukup pangan, di pulau itu cukup energi, biodiesel, berapa, energi, etanol, pangan, energi dan pangan. Oh, bentar, saya merinding juga nih. Jadi ini belum pernah diungkapkan sebelum ini. Ini maksudnya ini eksklusif loh pertanyaan. Karena begini, bagi kita sekali lagi tadi kan kita prestasi nih tahun kemarin swasembada, tapi kita mau tingkatkan, bahwa di setiap pulau atau setiap kabupaten, setiap provinsi itu harus punya ketahanan. Karena apapun bisa terjadi. Oke, luar biasa. Itu satu hal yang kita satu yang kita udah bahas. Maka efeknya apa? Efeknya adalah terjadi pertumbuhan. Orang yang tadinya tidak bertani jadi bertani, jadi punya penghasilan. Nah, jadi artinya apa? Artinya kita antisipasi yang jauh sekalipun itu ternyata dalam jangka pendek menengah juga manfaatnya besar, gitu loh. Misalnya di Papua, yang tadinya nggak tanam jagung, kita kemudian tanam jagung. Udah mulai sekarang ya. Nanam padi di Papua, sehingga yang beras sangat mahal di Papua. Kalau kita lihat ngomong masalah harga ya, kita kan selalu ngomong sekali makan 150.000 di sana, luar biasa. Nah, sehingga mau tidak mau, Mas, ya kita harus ke Papua, kita harus nanam di Papua, Mas. Nanam padi, nanam jagung, dan nanam apa saja yang memang dibutuhkan untuk ketahanan di situ. Nah, kemudian apa keunggulannya? Kita bisa bangun pabrik macam-macam lah, tapi itu kan butuh satu sophisticated teknologi, butuh ahli-ahli yang tertentu. Kalau pertanian kan so far tidak terlalu, jadi semua orang bisa mengerjakan, tidak butuh pengetahuan yang gimana-gimana, semua kalangan bisa mengerjakan. Dan hasilnya bisa dimakan raw, dalam artian bahwa kayak telur, ya udah tinggal digoreng kan, nggak perlu diolah pabrik. Artinya kan added value-nya itu nggak perlu diolah. Berapa turunan 7, 8, 10, 12 kali kan nggak perlu. Ya namanya telur ya digoreng, direbus, dimakan gitu kan. Jadi pula. Nah, artinya apa? Artinya memang kita harus mandiri. Nah, ini kan misalnya aku tambahi ya, kita nggak usah ngomong Papua dulu, kita ngomongin misalnya dengan MBG, maka kebutuhan telur, protein ayam, daging ayam, telur ini kan meningkat. Ini tidak, ke depan itu tidak boleh lagi telur di Palu atau di Sulawesi Tengah kemudian dikirim pakai pesawat atau pakai kapal dari Surabaya lagi. Nah, harus, jadi kita cek, jadi Kementerian Pertanian ini kemudian bikin peta sebaran, maka kita mesti bikin kandang di mana. Harus Koperasi Desa Merah Putih itu kemudian harus pelihara ayam, maka sentranya di mana. Ini kita petakan semua.
Di mana kita bangun apa, Mas? Kita di Malang bangun namanya pabrik DOC-nya. Kita bangun pakan di kabupaten mana, di kecamatan mana, di provinsi mana, itu berdasarkan di sini banyak sumber jagung, kita bikin pabrik pakan di situ, sehingga jagungnya tidak dibawa ke keluar daerah itu jadi pakan terus dibawa ke situ lagi. Nah, ini kan namanya pembangunan holistik, Mas. Nah, jangka pendeknya tadi saya katakan, jangka pendeknya kita penuhi dulu deh kebutuhan pokok kita. Kita sudah penuhi. Berikutnya adalah bagaimana sebaran, bagaimana kita secara merata, kita punya ketahanan yang kuat di setiap provinsi, di setiap kabupaten, dan di setiap pulau itu. Gitu, Mas. Nah, sehingga B50 itu kan namanya adalah anugerah Tuhan, Mas. Jadi B50 mungkin banyak yang belum paham juga. Jadi B50 adalah solar. Solar ya. B50 adalah diesel atau solar. Iya. 50%-nya berasal dari minyak sawit. Minyak sawit. Jadi biodiesel itu dari sawit. Iya. Bioetanol itu berasal dari singkong, tebu, dan jagung. Kalau bioetanol buat bensin ya. Pengganti oktan berapa nanti? Semuanya bisa? Ya, bisa. Sampai Pertamax Turbo pun bisa gitu ya, sampai oktan 98. Bisa. Luar biasa. Kita target di E20 di tahun 2028. Artinya 20% bensin kita itu kemudian kita substitusi dengan bahan nabati. Dan kalau sudah E20 etanol 20% tadi dan B50 biodiesel 50%, swasembada. Kita nggak impor lagi. Gini, Mas. Kan ini kan ada ngomong tadi pertanyaan sawit kan ya? Iya. Sawit ini kan bisa jadi pangan, bisa jadi energi. Betul? Nah, sawit kita, Mas, 60% sawit dunia itu berasal dari Indonesia. Seluruh dunia nih, Iya. 60% dari Indonesia? 60. Oke. Ada 18% dari Malaysia, disinyalir yang dari Malaysia itu juga ada bagian dari Perkebunannya di kita. Nah, jadi artinya apa? Kita nih sawit penguasa dunia. Nah, begini. Ini ada sawit, kebutuhan pangan dan kebutuhan energi. Nah, kita ngomong sawit nih. Nah, artinya, Mas, karena kita adalah produsen utama, kalau sawit kita ini bisa kita convert jadi energi dan jadi pangan, kita nih bisa atur, Mas, harga biodiesel lagi mahal, jadiin biodiesel. Harga energi lagi di luar negeri, misalnya harga sawitnya lagi, harga sawitnya lagi tinggi, kita ekspor. Jadi kita bisa minyak punya goreng mahal, jadi minyak goreng. Iya, jadi minyak goreng. Kalau harga minyak goreng mahal, dikonvert jadi minyak goreng. Kemarin untuk Covid kan. Jadi kita punya apa ya istilahnya, bandulan gitu ya. Iya. Kenapa? Karena kita kuasai barangnya. Jadi sawit ini di situ. Nah, kita tadi udah bahas masalah ketahanan, tadi udah bahas di satu sisi, dan satu sisi lagi adalah kita bahas mengenai bahwa sawit itu mengandung dua makna, bisa jadi energi dan bisa jadi pangan. Dan nah, yang ketiga, pangan yang namanya minyak sawit ini, minyak nabati sawit ini adalah minyak nabati yang paling efisien dibanding dengan minyak nabati sumber lain. Untuk apa misalnya? Misalnya canola sama bunga matahari kita bandingkan. Untuk digunakan sebagai? Untuk gunakan untuk vegetable oil kan? Oh, untuk minyak sawit goreng. ini kan Okay. disiplin di ekspor kan nanti jadi minyak goreng, jadi minyak goreng. Okay. vegetable oil. Dan kan? dia paling efisien. Efisien dari mana? 1 hektar sawit ditanam, minyak goreng yang dihasilkan itu sama dengan 15 hektar kebun bunga matahari. 1 berbanding 15. Berbanding 15. Luar biasa. 1 hektar sawit berbanding 15 hektar kebun bunga matahari. Nah, jadi kalau sehingga harga minyak nabati murah gitu. itu sangat kompetitif dan ini menjadi, mohon maaf, ini persaingan dagang. Harganya murah lah kalau gampangnya gitu. Ya, harganya murah dibanding bunga matahari sama minyak canola. Ya. Sehingga semuanya untuk minyak goreng nih gitu kan. Sehingga kan negara yang memproduksi bunga matahari, minyak matahari, minyak canola kan dia harus memproteksi petaninya, Mas. Maka dia ada isu, ada narasi-narasi yang babat hutan, ini terakhir ada isu matiin orangutan lah, matiin monyet dan lain-lain gitu. Faktanya tidak. Faktanya kan begini, faktanya. Termasuk soal tadi pergeseran hutan lindung menjadi kebun sawit. Itu step berikutnya begini. Kalau Anda perhatikan sekarang, itu kan ada Satgas PKH, Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Ada kan? Sudah disita, Mas. Kebun sawit yang melanggar aturan sudah disita totalnya 4,8 juta hektar. Dari total berapa kita punya? Total kan kita punya 16-17 juta. Hampir 30% itu. Nah, yang disita itu yang melanggar yang bagaimana? Mas punya IUP
perkebunan bikin 10.000, tapi yang Mas bangun 11.000, 12.000. Nah, yang 2.000 itu tambahan itu ternyata ilegal. Banyak yang kemudian diantaranya masuk kawasan hutan lindung. Oh, dia babat hutan lindung? Ya, nah semua jadi maaf saya potong. Jadi 10.000 yang legal. Dia buatnya 12.000. 12.000 misalnya. 12.000 dia ambil hutan lindung. Nanti yang 2.000 itu artinya tidak di area yang diizinkan sama dia. Iya, artinya dibabat hutan lindung. Kurang lebih gitu lah. Karena kan harus digantikan dengan. Ya, maksudnya gini. Kalau yang 10.000 tadi pasti di hutan lindung sih tidak, tapi ada di antara juta-juta tadi. Mengganggu ekosistem hutan lindung. Jelas. Tapi yang 10.000 tadi dipastikan tidak mengganggu ekosistem hutan lindung. Ya, enggak boleh dong kan. Aturan itu kan ada, Mas. Bangun kebun itu kan enggak asal dipangkasin gitu kan enggak. Jadi mohon maaf, boleh saya katakan ini. Yang terjadi di Sumatera adalah banyaknya pelanggaran karena mereka merusak ekosistem hutan lindung dan itu ilegal. Yes. Kalau legal, katakanlah kalau kita bicara idealnya, kalau mereka legal, maka kalaupun terjadi bencana, karena banjir bandang nggak bisa kita hindari secara 100% gitu ya. Itu tidak akan separah yang terjadi di Sumatera kemarin. Kalau Mas perhatikan itu ya, ini sekali lagi ini pendapat ya, ini nanti bisa jadi debatable, tapi Anda bisa lihat faktanya. Dari yang hanyut-hanyut itu, kan kayu gelondongan, Mas. Yes. Tidak ada satu biji pun pohon sawit yang hanyut itu. Jadi yang menjadi persoalan adalah kegiatan ilegal penebangan hutan di kawasan yang tidak diperbolehkan. Apapun tujuannya. Apakah dia tujuannya memang nyolong kayu? Apakah tujuannya memang mau nanam apa? Jadi kemudian disalahkan seolah-olah itu salahnya sawit semua kan. Jadi maksud saya gini, sawit itu kan setelahnya, Mas. Yang salah itu adalah Anda atau seseorang menebang pohon di kawasan konservasi air, di kawasan hutan lindung yang memang nggak boleh ditebang. Tapi ada orang nebang itu. Itu yang harus itu yang sekarang diusut. Perusahaan izinnya dicabut semua, kemudian sekarang sedang diperiksa. Saya tanya begini, Pak Wamen. Apakah pemerintah juga terbuka ketika memberikan izin yang legal tadi untuk kemudian didatangkan misalnya LSM, jurnalis, atau siapapun secara terbuka, lihatlah ini dibangun di tanah yang memang bisa dibangun, bukan mengganggu ekosistem hutan lindung. Iya dong, pasti dong. Terbuka? Pasti dong. Pasti kan namanya izin itu kan nggak mungkin kemudian asal dan dengan mudah bisa dipetakan. Karena kan itu namanya hutan lindung itu kan ada spesifikasinya. Mungkin nanti di Kementerian Kehutanan nanti ya kemiringan lebih dari sekian derajat itu nggak boleh kan gitu. Ada, Mas. Ada di situ. Termasuk saya tanyakan, Pak Prabowo termasuk, boleh saya tanya nih ya? Pak Prabowo sempat kemudian disampaikan di beberapa media sosial memiliki banyak sekali nggak ada kan, nggak punya. Faktanya adalah nggak punya. Anda bisa cek kan di Aceh katanya, wah di Aceh ini punya kebun sawit. Nggak ada Pak Prabowo punya kebun sawit. Sekali. Nggak ada. Sama sekali? Nggak ada. Yang ada adalah Pak Prabowo punya namanya hutan industri, hutan tanaman industri namanya. Kalau sekarang HTI itu pinus yang udah sekarang kemarin diserahkan ke WWF ya, kemudian jadi konservasi gajah dan lain-lain itu, yang 90.000 hektar itu, karena memang Pak Prabowo juga nggak, itu HTI-nya juga nggak ditebang, nggak karena kan dibiarkan begitu aja gitu. Jadi kalau dibilang Pak Prabowo punya kebun sawit, cek aja nggak ada di mana itu, dan terbuka di Aceh, wah seolah-olah itu karena Pak Prabowo kan nggak gitu. Jadi ini kan masalah narasi dan narasi sesat itu. Saya juga di sosial media saya sampaikan juga kan, berusaha untuk kita jelaskan bahwa enggak ada, yang ada adalah punya penguasaan hutan tanaman industri yang kemudian dijadikan konversi untuk habitat gajah. Tapi yang terpenting adalah bahwa semua ini terbuka. Dalam artian siapa yang kemudian mau mengecek maka dipersilakan. Betul. Terbuka dong, Mas, kan terbuka. Nah, kemudian dari yang semua ini yang bencana ini kan kemudian semua perusahaan diperiksa semua. Siapa yang menyebabkan, siapa melanggar, pemiliknya siapa dan seterusnya. Dan dilakukan proses penegakan hukum. Kan izinnya dicabut semua. Dicabut dulu izinnya, kemudian baru diperiksa. Nah, kembali ke misalnya tadi pertanyaan di Papua. Kan ada Merauke itu kan daerahnya hamparan, nggak ada gunung ya. Kemudian di situ itu rawa. Jadi sebetulnya rawa itu ya nggak bisa diapa-apain. Kalaupun ada pohon ya Anda bisa lihat pohonnya tuh
pohonnya kecil-kecil, jarang-jarang. Jadi gini, ini kan perlu juga saya luruskan, yang namanya food estate atau kita cetak sawah, program Kementan tuh nggak kita datang hutan belantara main sikat babat semua, enggak mas. Kenapa enggak? Saya jelaskan. Orang mau nyetak sawah itu yang dibutuhkan adalah sumber airnya. Karena pupuk bisa kita produksi, bibit bisa kita adakan, tapi yang tidak bisa diadakan oleh manusia itu namanya adalah air. Sehingga nggak mungkin kita naik gunung, hutan belantara di tengah, di ujung, di atas bukit, babatin semua jadi sawah. Itu jelas nggak mungkin, karena nggak ada air di situ. Yang ada air itu pasti di lembah. Nah, di Merauke itu ada, kita seluruh Indonesia ini kita punya potensi sekitar 6-7 juta hektar lahan rawa. Jadi ya berair, tapi ya nggak ada apa-apa gitu ya. Ya udah pokoknya nggak ada apa-apa lah gitu. Hutan rawa inilah, atau bukan hutan, lahan rawa inilah yang jarang-jarang. Kalau ada pohonnya ada, bukan berarti terus nggak ada pohonnya, juga ada. Tapi pohonnya tuh kecil-kecil, Anda bisa cek. Itulah kemudian yang kita convert menjadi sawah, menjadi lahan yang lebih produktif dan seterusnya gitu mas. Karena toh kalau dibiarkan nggak ada manfaatnya juga. Maksudnya ya apa gitu, ya kan lahan rawa. Caranya bagaimana? Lahan rawa itu karena airnya ngendap di situ, sifatnya tanahnya bersifat asam, maka harus disiapkan irigasi, dialirkan, ini kemudian dicetak. Dan begitu dicetak itu nggak terus kemudian ditanami padi misalnya, terus panennya bagus, enggak. Ya kan kita butuh siklus, ya kan kondisi tanah harus diperbaiki dan lain-lain gitu. Jadi memang itu tantangan gitu. Jadi, nah orang bertanya, kalau sekarang sudah swasembada Mas Dar, ngapain juga cetak sawah? Ada orang naik gitu. Kan sekarang ini tanpa harus aneh-aneh, mana udah swasembada nih. Kenapa? Nah, cetak sawah itu tidak cetak hari ini, besok ditanam terus kemudian panennya banyak, enggak. Kita butuh siklus 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun, ada yang sampai 10 tahun baru kemudian jadi sawah dengan in normal condition gitu. Nah, sehingga cetak sawah ini adalah jaminan pangan generasi Indonesia untuk 10, 50, dan 100 tahun ke depan. Mau tidak mau, suka tidak suka harus kita lakukan. Terlepas juga ada alasan tadi, harus swasembada di masing-masing kabupaten dan provinsi dan pulau-pulau tadi. Karena lahan sekarang belum tentu ada terus. Ada terus. Mungkin ganti nanti jadi perumahan dan seterusnya. Walaupun Pak Presiden sudah mengeluarkan peraturan ya, Perpres dan PP yang intinya adalah sawah forever lah. Jadi alih fungsi lahan dari sawah itu nggak boleh gitu. Buat perumahan itu nggak boleh? Nggak boleh. Oh, itu udah ada? Harus ada, nanti diganti. Baru nanti dicek dah nomor berapa Pak yang ada. Nah, jadi ya kalau ada orang. Sebelumnya kalau kita jalan ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, yang tadinya sawah sekarang jadi perumahan. Betul, gitu kan? ini sekarang dikurangi mas. Jadi udah namanya sawah forever lah. Jadi sebisa mungkin karena memang kebutuhan itu menjadi penting gitu. Nanti kalau ada kebutuhan mendesak, misalnya dia proyek strategis nasional, harus ada industri, harus butuh lahan dan lain-lain. Ada syaratnya, harus diganti di mana, berapa kali, dan jadi ada syaratnya mas. Jadi pangan swasembada, energi swasembada. Saya mau tanyakan, kan Pak Dar ini sosok yang lama bersama Pak Prabowo belasan tahun, hampir 20 tahun lah. Saya ingin tanyakan, kenapa Pak Prabowo selalu menitik beratkan pada dua itu, pangan dan energi? Kan Pak Dar ini sosok yang lama bersama Pak Prabowo belasan tahun, hampir 20 tahun lah. Saya ingin tanyakan, kenapa Pak Prabowo selalu menitik beratkan pada dua itu, pangan dan energi? Sama satu lagi sama air. Air. Ya, jadi swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada. Kalau air ya kita alhamdulillah udah berlimpah lah. Ya. Meskipun juga bisa berubah satu waktu. Betul. Harus kita jaga. Ya karena kan pada dasarnya mas, manusia itu bisa hidup tanpa apapun kecuali makan gitu. Ya kan? Sekarang kan gitu. Jadi dari semua peperangan dan penjajahan, betul. Dan termasuk peperangan di dalam era modern sekarang kan ujungnya kan adalah rebutan resources. Resources itu apa? Energi kah? Pangan kah? Sekarang Iran susah, mayoritas negara kita alhamdulillah berkah. Jadi ya ini kan apa ya istilahnya ya? Kita ini adalah negara tropis, lahannya luas, subur tanahnya, masyarakatnya itu pekerja keras. Jadi nggak ada alasan kemudian tidak swasembada satu. Dan yang kedua, sektor pertanian itu luas sekali mas.
Tadi kan kita baru singgung misalnya perkebunan atau pertanian untuk pangan dikonversi jadi energi. Belum kita ngomong kopi, belum ngomong kelapa, belum ngomong yang lain-lain. Jadi ini potensinya sangat besar dan kita pro terhadap kemajuan, tapi ingat bahwa pangan ini menjadi penting. Nah, satu lagi mungkin sebelum acara berakhir gitu ya. Ini kan ada orang mengatakan begini, mana mungkin Indonesia swasembada. Ini orang bilang katanya, ada pengamat bilang mengatakan itu Karena bertahun-tahun susah tuh. karena bertahun-tahun susah. Kemudian ini seolah-olah ada seorang pengamat mengatakan itu nggak mungkin dong, kan ada alih fungsi lahan kita itu berkurang. Ya. Makin berkurang kok malah makin tambah swasembada, gimana logikanya kan? Iya, Dia betul, bilang. betul. Nah, jadi orang tuh nggak paham gitu Mas. Kita punya 7,3-7,4 juta hektar lahan produktif kita. Tapi yang punya irigasi itu nggak semua. Jadi tidak semuanya kemudian ada irigasinya. Ada yang tada hujan. Tada hujan. Nah, kalau kalau- hujannya numbuh, kalau nggak hujan ya mati. Ada dua, ada tada hujan sama lahan rawa tadi. Oke. Kalau tada hujan, itu kalau musim kemarau dia nggak nanam, Jadi dibiarin. dibiarin. Oke, Jadi rusak setahun cuma nanam 1 kali pada saat musim Oke, hujan. kurang lebih 6 bulan. Kalau lahan rawa, itu pada saat kemarau dia nanam. Karena airnya surut. Ya, ya, ya. Nah, lahan tada hujan dan lahan rawa inilah kemudian kita engineering Sehingga sepanjang bagaimana tahun. caranya Oke. ada air sehingga bisa ditanam lahan yang sama yang tadinya panen sekali jadi panen 2 kali, Oke. yang 2 kali jadi 3 kali, atau yang sekali jadi 3 kali. Demikian juga dengan rawa. Betul. Sehingga Oke. yang dihitung itu bukan luas lahannya, Ya, tapi ya. luas panennya, Mas. Ternyata jadi soal yang kita hadapi saat ini bukan soal lahan ansih, bukan lahan saja, Iya. tapi soal produktivitas lahan. Betul, betul. Karena kan kalau di daerah rawa, Mas, di Sumatera Selatan, di Kalimantan Tengah, termasuk di Merauke, itu orang itu nunggu kemarau air surut, Ya, baru dia nanam padi. Nanti begitu musim hujan banjir kan dia nggak nanam. Nah, begitu kita bikin engineering, dibikin sodetan, dibuatkan parit, dibuatkan irigasinya, sehingga di bulan atau musim penghujan tuh airnya juga tidak mengenang seperti biasanya, sehingga dia tetap bisa nanam. Jadi ini sebetulnya Bagi rawa disedot. kalau Pas bagi waktu rawa itu musim hujan. bagaimana caranya airnya nggak menggenang. Oke, Kalau lahan tada dialirkan. hujan itu dipompa airnya supaya air tanah yang tadinya kering itu kemudian basah dan bisa ditanam. Soal pupuk, apakah ada permasalahan yang kemudian harganya juga kompetitif, apalagi di tengah perangiran, betul ya? Gimana cara menjaganya? Karena nggak mungkin juga kita bicara soal hasil pertanian swasembada tanpa bicara pupuk. Ya, kayaknya mungkin kalau sama Mas Aiman kita mesti bicara 3 jam. Mas. Aku jelaskan semua. Nanti mungkin kalau ada sesi lain boleh aku diundang lagi. Tapi intinya gini, pupuk itu kan orang tuh butuh benih, pupuk, air, terus pas panen mesti harga bagus lah. Kira-kira kan itu aja, Mas. Ingredientnya kan benih, pupuk, air. Nah, kalau kita bicara pupuk, nanti akan saya jelaskan terkait silaturahmi. Saya mau bicara tentang bedanya pengelolaan pupuk sekarang sama yang lalu. Dulu itu, Mas, itu nggak simpel. Jadi semua orang mesti tanda tangan lah, 11 kementerian mesti tanda tangan, mesti teken, bupati mesti teken, gubernur mesti teken, sehingga birokrasi lah yang kemudian menghambat diri kita sendiri. Ini pengadaan pupuk untuk Iya, ke bawah ya? untuk petani. Jadi Sehingga semua mesti- petaninya itu Kelamaan. udah panen, pupuknya baru datang. Iya, oke. Nah, ini semua dideregulasi oleh Pak Presiden. Oke. Nggak perlu melibatkan banyak orang, cukup Menteri Pertanian, Pupuk Yes. Indonesia Holding Company, dan petani, itu kemudian sekarang beres. Jadi bukan ketersediaan sebenarnya, tapi soal bagaimana administrasinya. Oke, oke. Jadi Ya, kadang-kadang jelas. kita bikin aturan yang Oke. nyusahin diri kita sendiri gitu. Terakhir Pak Wamen, Ya. saya ingin tanya, apa sih yang ada di mimpi Pak Prabowo atas negara ini? Ya gini Mas Aiman, kan semua orang tuh maju ke kontestasi politik, itu kan punya tujuan yang Ya, kurang lebih sama ya. Kalau kita ultimate ngomong- goals lah kita. Ultimate goals-nya kan sama. Kita punya 3 calon presiden, Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar. Itu kan sebetulnya punya ultimate goals-nya kan sama. Sama-sama ingin membawa Indonesia lebih maju, lebih sejahtera, dan lain-lain. Cuman kan kemudian ultimate goals yang sama ini, tapi caranya yang berbeda kan. Nah, cara inilah yang kemudian dikonteskan, dibedah, dibahas, diinformasikan kepada rakyat. Kan? Kemudian rakyat akhirnya memilih. Memilih apa? Memilih cara mengelola negara menuju Indonesia yang sama-sama diinginkan tadi dengan cara mengelola negara ala siapa? Ternyata kan rakyat memutuskan ala Pak Prabowo. Yang ala yang bagaimana gitu ya.
Ya, Allah yang bagaimana? Allah yang menempatkan sektor pangan, pertanian, itu menjadi salah satu program prioritasnya. Artinya maksudnya gini mas, kita itu punya so much potential, dari mulai hilirisasi, downstreaming dari semua sumber daya alam kita. Ini semua dikerjakan, diteruskan, karena memang semangatnya Pak Prabowo adalah melanjutkan pemerintahnya Pak Jokowi di mana downstreaming atau hilirisasi itu teruskan. Tapi ingat, bahwa potensi pertanian dan kelautan kita tuh besar sekali. Nah, sehingga kalau ditanya mimpinya Pak Prabowo itu apa? Mimpinya adalah semua sumber daya yang kita miliki. Sumber daya pertanian, sumber daya perkebunan, sumber daya perikanan, sumber daya pertambangan, sumber daya energi, dan sumber daya yang kita punya. Katakanlah 3 lah ya, sumber daya alam berbasis mineral, berbasis migas, dan berbasis agro. Itu bagaimana caranya sumber daya ini diberdayakan sebesar-besarnya, di downstreaming seluas-luasnya, dan memberikan manfaat bagi sebanyak mungkin rakyat Indonesia. Itulah kenapa kebun sawit yang melanggar disita negara. Itulah kenapa tambang ilegal disita negara. Itulah kenapa semua yang melanggar disita negara, asetnya disita, dan kemudian orang yang bersangkutan itu diperiksa dan sebagian jadi tersangka dan sebagian sudah masuk penjara. Dan Pak Prabowo tidak melihat siapapun yang berada di balik itu. Ya. Kalau bersalah harus siap dengan konsekuensinya. Ya, sikat. Harus siap dengan konsekuensinya. Siapapun itu. Siapapun itu. Apakah itu teman dekat, sahabat dekat, kerabat, ataupun kolega bisnis? Ya. Tidak melihat. Ya. Dan itu karakter Pak Prabowo. Ya, Anda bisa lihat. Jadi ya ini ikhtiar besar gitu ya. Ikhtiar besar. Artinya apa gini? Bagi kita, bagi kami atau bagi Pak Prabowo juga itu bahwa kita ini adalah negara yang kaya. Dan kekayaan ini harus bisa mensejahterakan rakyatnya. Caranya bagaimana? Ya caranya tidak boleh kemudian barang ini, sumber daya ini dikelola oleh orang-orang yang kaya tambah kaya, kemudian yang miskin tambah miskin. Nah itu kan yang keliru. Dan itu yang terjadi selama ini. Dan itu terjadi selama ini, dan itu yang sekarang dirubah atau berusaha dirubah kebiasaan ini oleh Pak Prabowo. Karena yang biasa belum tentu benar, tapi marilah kita membiasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Baik, Pak Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia yang juga Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dan juga Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia, Bapak Sudaryono. Terima kasih Pak Dar, terima kasih telah waktunya memberikan di iNews di dialog spesial iNews. Emang wawancara sama Mas Aiman itu challenging lah. Terima kasih. Dan mohon maaf kalau ada kurang-kurang Pak ya. It's okay, yang penting pertanyaan kritis yang ada selama ini di benak masyarakat bisa saya tanyakan secara langsung. Terima kasih. Terima kasih Pak. Thank you, terima kasih. Kita minum dulu.